Shalom, perkenalkan nama saya Julie Lauris Lelai dari Prodi Manajemen Grup B semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Nasib Tua Luman Gaul dengan mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian teori dan deskripsi satu teori pengertian. Teori adalah seperangkat konsep, prinsip, dan proporsi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena serta memprediksi hubungan antara variabel. Yang selanjutnya yaitu manfaat teori. Manfaat teori itu memberikan dasar pemahaman terhadap praktik pendidikan, menjadi pedoman dalam merancang strategi pembelajaran, membantu pendidik memahami perilaku belajar siswa. Soal kedua yaitu pengertian sistem dan deskripsi satu sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh sistem itu yaitu seperti sistem pendidikan nasional atau Indonesia. Tujuannya itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Komponen tujuan pendidikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Kurikulum, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu permasalahan sistem pendidikan dan solusi sistemil. Permasalahannya itu permasalahannya itu seperti yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, metode berpikir sistematik, identifikasi masalah, ketimpangan sarana, tenaga pendidik, dan akses. Analisis hubungan sebab akibat kurangnya pemerataan sumber daya dan kebijakan tidak adaptif. Pemodelan sistem melihat keterkaitan antara input atau guru sarana, proses pembelajaran, dan output hasil belajar. Yang selanjutnya itu solusi sistemik. Pemerataan distribusi guru profesional. Digitalisasi pembelajaran berbasis teknologi. Pelatihan guru di daerah terpencil. Kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu soal keempat. Soal keempat adalah tujuan dan manfaat mempelajari teori sistem. Tujuannya itu yang pertama memahami keterkaitan antara komponen dalam dunia pendidikan. Yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan holistik. Yang ketiga mengembangkan pendekatan terpadu dalam pemecahan masalah pendidikan. Manfaatnya itu membantu pengambilan keputusan yang efektif. Yang kedua, menyusun kebijakan pendidikan yang berorientasi jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan. Nah, soal yang kelima yaitu aksioma dalam teori pendidikan sistem. Aksioma adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi teori sistem. Beberapa aksioma utama teori sistem yaitu yang pertama, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Setiap sistem terdiri atas subsistem dan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar atau supersistem. Sistem memiliki tujuan tertentu. Sistem memiliki batas atau boundary yang memisahkan dari lingkungan. Sistem berinteraksi dengan lingkungan atau input proses output. Sistem bersifat dinamis dan Sistem bekerja untuk mencapai keseimbangan atau homeostasis. Komponen saling bergantung dan saling mempengaruhi, masukan dan keluaran menentukan keberlangsungan sistem. Sistem memiliki mekanisme pengendalian dan umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Nah, soal yang keenam itu yaitu konsep teori sistem umum atau general system theory. Konsepnya itu yang pertama dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy.
Teori ini menyatakan bahwa semua sistem atau biologi sosial pendidikan dan memiliki prinsip dan struktur yang sama, yaitu keterhubungan antara komponen yang bekerja menuju keseimbangan. Implementasi dalam pendidikan. Contohnya, sekolah dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengendali sistem agar tercapai tujuan pendidikan. Setiap komponen atau guru, siswa, kurikulum, fasilitas harus berfungsi secara terpadu. Soal yang ketujuh yaitu konsep teori sistem kehidupan atau living system theory. Konsepnya yang pertama dikembangkan oleh James Clear Milliard. Teori ini menyatakan bahwa sistem kehidupan termasuk manusia dan organisasi terdiri dari subsistem yang saling bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai tujuan. Implementasi dalam pendidikan. Sekolah dipandang sebagai organisme hidup yang terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Guru dan siswa merupakan bagian aktif dari sistem kehidupan pendidikan. Diperlukan komunikasi, energi, dan informasi yang seimbang agar sistem pendidikan tetap hidup dan berkembang. Sekian dari 7 soal yang UTS yang saya paparkan. Jika ada kesalahan yang saya tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.